Nah, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Untuk ini Bu, untuk keterlambatan sama maksimal masuk kelas Ibu kira-kira berapa ya Bu? Semaksimal mungkin. Baik, Selama baik. bisa masuk kuliah, tidak ada uzur, tidak ada halangan, masuk kelas terus. Ya, kecuali ada uzur. Soalnya apa? Misalnya sakit, tidak memungkinkan datang ke kampus. Ya, qadarullah mau bagaimana ya? Tidak mungkin ya. Nanti bisa mengerjakan tugas. Karena biasanya saya rajin memberikan latihan di setiap pertemuan. Kenapa Bu dikasih latihan terus? Supaya bisa. Kalau nggak hanya dikasih penjelasan materi, nah, kalian kan hanya mendengarkan saja, tidak mencoba. Sedangkan kita kan hitung-hitungan. Jadi saya selalu memberikan materi supaya kalian memahami dan mencoba kembali contoh kasusnya dan bisa. Ya, jadi sebisa mungkin usahakan kalau memang tidak ada keperluan dan tidak ada halangan, selama sehat masuk. Ya, tapi tidak ada batasan. Saya berharapnya kita semua sehat dan bisa datang ke kampus setiap kali ada perkuliahan. Lalu untuk yang daring bagaimana? Yang daring saya sebenarnya setiap perkuliahan ini absennya menggunakan LMS. Ya, jadi kalian ketika masuk jam perkuliahan sudah harus terbiasa nih buka LMS, download materi. Itu adalah absen. Ya, walaupun mungkin nanti di akhir sesi saya akan mengabsen kembali, tapi kalian wajib mendownload materi yang ada di LMS untuk absen di dalam sistem. Seperti itu. Ya, jadi Bu wajib nggak Bu ikut Zoom sama ikut daring, ikut luring selama bisa wajib hukumnya. Tapi kalau ada uzur ya mau bagaimana lagi. Tapi usahakan tetap ikut baik daring maupun luring. Seperti itu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan untuk sesi perkenalannya dulu nih. Belum masuk ke materinya. Tidak ada? Iya, Bu, tidak ada lagi, Bu. Tidak ada lagi pertanyaan, berarti saya langsung masuk ke dalam materi untuk pertemuan ke-1 yaitu pengantar riset operasional. Jadi sebelum saya masuk ke pengantarnya, kembali saya ingatkan bahwa riset operasional ini sebagian besar teorinya itu hanya pengantar saja ya. Sisanya adalah kita menganalisa sebuah kasus dan menjawab persoalan. Seperti itu. Ya, untuk materinya saya siapkan dalam bentuk video. Silahkan kalian simak dengan baik. Setelah itu akan kita lakukan sesi diskusi setelah saya jelaskan materinya terlebih dahulu. Ya, untuk materinya silahkan disimak. Nanti boleh di grup WA, misalkan Bu, layarnya nggak kelihatan, PPT-nya nggak keluar, atau suara saya tidak terdengar jelas, boleh kalian langsung beri keterangan di grup saja, di grup WA ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pengantar riset operasional. Riset operasional ini adalah cabang dari ilmu matematika yang diterapkan untuk memberikan fondasi ilmiah bagi manajemen dalam mengambil keputusan secara tepat dan efektif terhadap permasalahan yang dihadapi. Sejarah riset operasional berawal pada Perang Dunia Kedua, ketika tim ilmuwan Inggris mengambil keputusan untuk membuat strategi perang secara ilmiah berdasarkan pada keterbatasan sumber daya perang dengan tujuan untuk memenangkan perang. Sejak saat itu lahir pengetahuan ilmiah dalam upaya menentukan penggunaan sumber-sumber yang terbatas. Demikian juga dengan US Army membentuk tim yang disebut dengan Team of Operation Research untuk menentukan tingkat optimum logistik untuk perang, pola dasar penerbangan yang efisien, juga pola dasar jaringan bagi operasi alat-alat elektronik. Pengertian dari riset operasional ini berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang optimal dalam menyusun model dari sistem baik deterministik maupun probabilistik yang berasal dari kehidupan nyata. Penggunaan OR ini meluas ke bidang penelitian di lembaga penelitian dan pendidikan, juga dipakai di rumah sakit, konsultan, dan juga dipakai untuk perencanaan kota, dan masih banyak lainnya. Kemunculan masalah keputusan ini sebagai akibat dari beberapa alternatif tindakan, sedangkan sumber dayanya terbatas. Model riset operasional. Nah, model ini adalah gambaran ideal dari suatu situasi yang nyata, sehingga sifatnya yang kompleks ini bisa disederhanakan. Berdasarkan strukturnya, model ini diklasifikasikan ke dalam beberapa model. Yang pertama adalah model ikonik. Ini adalah model yang menggambarkan fisik dari suatu sistem dalam ukuran yang ideal, atau ukuran lain seperti foto, peta, globe, mobil, pesawat, kapal, dan lain sebagainya. Lalu juga ada model analog. Model analog ini adalah model dengan sejumlah properties yang digunakan untuk menggambarkan sejumlah properti yang lain. Misalnya di dalam peta warna biru ini digambarkan dengan air digambarkan dengan warna biru. Artinya kapanpun kalau kita ingin menunjukkan air dalam suatu peta, maka air tersebut digambarkan dengan warna biru. Yang selanjutnya ada model simbolik atau matematis, yaitu model dengan menggunakan variabel-variabel permasalahan yang digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol matematik, huruf, dan sebagainya, untuk menunjukkan hubungan antara variabel dan pembatas. Nah, ini maka digunakan simbol matematis. Berdasarkan kegunaannya, maka model ini diklasifikasikan ke dalam model deskriptif, prediktif, preskriptif. Ya. Untuk model deskriptif ini, model yang menggambarkan aspek-aspek tertentu dari suatu masalah atau situasi atau sistem, sehingga pengguna dapat memanfaatkan hasil analisa tersebut. Sedangkan model prediktif ini adalah model dengan menggunakan data yang terkumpul dan digunakan untuk memprediksi suatu kondisi tertentu. Misalnya dalam suatu ujian, berdasarkan prestasi seseorang dan hasil diskusi dengan teman-temannya, maka dapat diprediksi nilainya orang tersebut ini berapa, ya, hasil ujiannya berapa. Selanjutnya ada model preskriptif. Ini adalah model yang menggunakan hasil model prediktif dengan hasil yang sempurna. Jadi model preskriptif ini merupakan cara atau metode yang dilakukan oleh manajer untuk mencapai tujuan.
Sedangkan berdasarkan kondisi lingkungan, model ini diklasifikasikan ke dalam model deterministik, yaitu suatu model yang mengasumsikan kondisi yang pasti terhadap nilai-nilai variabel dan sumber daya yang ada dan diharapkan tidak berubah selama dalam perencanaan. Selain itu ada juga model probabilistik, yaitu suatu model dengan nilai-nilai variabel yang tidak dapat diprediksi dengan tepat dan melibatkan unsur probabilitas. Tingkat kepastian ini bervariasi dari situasi satu ke situasi yang lain. Misalnya umur hidup seseorang ini tidak bisa ditetapkan secara pasti, sehingga biasanya perusahaan asuransi ini memasukkan unsur probabilitas kematian dalam menetapkan premi dan jumlah pertanggungan seseorang. Untuk model riset operasional berdasarkan perilaku variabelnya, ini diklasifikasikan ke dalam model statis dan dinamis. Kalau pada model statis, ini adalah model yang menggunakan asumsi tidak ada perubahan nilai variabel pada waktu tertentu, sehingga sebagai akibat dari perubahan lingkungan atau kondisi sistem. Maka semua nilai ini yang ada tidak dipengaruhi oleh waktu. Ada juga model dinamis, yaitu model dengan nilai-nilai variabel yang berubah seiring dengan perubahan lingkungan atau kondisi sistem. Jika berdasarkan metode solusi, model ini diklasifikasikan ke dalam model analitis dan model simulasi. Kalau model analitis ini model dengan struktur matematis yang lengkap dan dapat diselesaikan dengan aplikasi teknik matematis, misalnya model alokasi sumber daya, model transportasi, model penugasan, model antrian, dan masih banyak yang lainnya. Ada juga model simulasi, ini model dengan struktur matematis tapi tidak bisa dipecahkan dengan menggunakan teknik matematik, sehingga pada model ini memerlukan analisis eksperimental tertentu. Contohnya, untuk kasus mempelajari perilaku suatu sistem yang harus menggunakan bilangan acak. Nah, pada mata kuliah kita ini akan dipelajari, yang akan dibahas adalah model analitis. Ya, ini ada alokasi sumber daya, transportasi, penugasan, antrian. Langkah-langkah analisis dalam riset operasional yang pertama itu adalah kita definisikan dulu masalahnya. Yang kedua, kita kembangkan modelnya. Lalu yang ketiga, pemecahan model. Yang keempat, pengujian keabsahan model. Dan yang kelima adalah implementasi hasil akhir. Pada tahap pertama, definisi masalah. Ini yang pertama kita adalah menetapkan tujuannya dulu. Ini untuk membantu mengarahkan, juga adalah salah satu upaya untuk memenuhi tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, setelah menetapkan tujuan adalah kita menentukan fungsi batasan atau kendalanya. Ini adalah batasan-batasan yang mempengaruhi persoalan terhadap tujuan yang akan dicapai. Lalu variabel keputusannya, ini adalah variabel-variabel yang mempengaruhi persoalan dalam proses pengambilan keputusan. Pada tahap yang kedua, pengembangan model, ini adalah tahapan di mana kita mengumpulkan data untuk menaksir besaran parameter yang berpengaruh terhadap persoalan yang dihadapi. Taksiran ini digunakan untuk membangun dan mengevaluasi model matematis dari persoalannya. Selanjutnya yang ketiga adalah pemecahan model. Ini adalah tahap memformulasikan persoalan. Nah, ini biasanya digunakan pada model analitis, yaitu model matematis yang menghasilkan persamaan sehingga dicapai pemecahan yang optimum. Lalu tahap yang keempat adalah pengujian keabsahan model. Pada tahap ini menentukan apakah model yang dibangun telah menggambarkan keadaan secara akurat. Jika belum, maka bisa diperbaiki atau kita buat model yang baru. Tahap yang kelima, yang terakhir ini adalah implementasi hasil akhir. Ini adalah
tahap menerjemahkan hasil studi atau perhitungan ke dalam bahasa sehari-hari agar mudah dimengerti. Karena sebelumnya sudah kita buat ke dalam formulasi matematikanya, maka pada tahap ini kita akan kembalikan lagi, menerjemahkan kembali ke dalam bahasa sehari-hari. Problem solving dan decision making. Ini adalah suatu proses identifikasi perbedaan antara situasi yang diharapkan dan situasi yang nyata atau aktual. Lalu kemudian kita ambil tindakan untuk memecahkan perbedaan tersebut. Ada beberapa langkah dalam problem solving. Yang pertama adalah identify dan define problem. Lalu yang kedua, determine the set alternative solution-nya. Lalu yang ketiga adalah determine kriterianya. Yang keempat, evaluasi alternatifnya. Yang kelima, memilih alternatif. Yang keenam, implementasi alternatif terpilih. Yang ketujuh adalah tahap evaluasi hasilnya. Kita masuk ke dalam contoh kasus. Di sini contohnya, saudara akan lulus dalam waktu 2 bulan ke depan dan telah melakukan sesi wawancara di 4 perusahaan. Ya, jadi permasalahannya adalah kita akan lulus dalam waktu 2 bulan ke depan. Jadi kita sudah mau lulus kuliah, lalu kita juga telah melakukan sesi wawancara di 4 perusahaan. Ya, yang pertama problem solvingnya adalah pertama define dulu problemnya. Ya, masalahnya apa? Masalahnya sekarang kita sedang tidak bekerja dan menginginkan pekerjaan yang memberikan kepuasan bagi kita. Ya, lalu yang kedua, kita determine dulu alternatif solusinya apa aja. Ya, tadi dikatakan kita telah melakukan wawancara di 4 perusahaan. Nah, saat ini kita memperoleh kesempatan untuk bekerja di Krakatau Steel, Goodyear, Astra International, dan Gudang Garam. Ya, lalu yang ini adalah alternatifnya. Jadi ada 4 alternatif ya, Krakatau Steel, Goodyear, Astra, dan Gudang Garam. Lalu yang ketiga, determine kriterianya yang mau kita pakai untuk mengevaluasi dari beberapa alternatif yang ada. Nah, kalau hanya ada satu kriteria, ini akan lebih mudah. Ya, jadi kita bisa menentukan solusi terbaiknya hanya dengan satu kriteria. Ini disebut juga dengan single criterion decision problem. Tapi kalau ada lebih dari satu kriteria, maka penentuan solusi terbaik ini adalah dengan lebih dari satu kriteria tersebut. Ini disebut juga dengan multi kriteria decision problem. Nah, pada kasus ini kriterianya mencakup apa aja sih? Jadi tadi kan kita sudah ada 4 perusahaan. Nah, kriteria kita dalam memilih 4 alternatif tadi atau perusahaan yang 4 tadi, ini kriterianya apa aja? Yang pertama itu gaji. Biasanya kalau kita mau masuk kerja itu kan yang dilihat pertama tuh gaji. Lalu karirnya bagaimana? Lalu tunjangan. Dan terakhir di sini ada job desk-nya nanti bagaimana. Jadi ada 4 kriteria. Lalu tahap selanjutnya adalah evaluasi alternatifnya. Jadi dengan menggunakan kriteria yang ada nih, kita pakai 3 kriteria ya, gajinya, gaji awalnya, potensi karir, dan lokasi kerja. Jadi ini alternatifnya ya. Alternatifnya kita diminta memilih dari keempat alternatif yang ada, yaitu untuk bekerja di Krakatau Steel, Goodyear, Astra International, atau Gudang Garam. Ya, nah alternatifnya kan ada 4, tapi kriterianya ada 3. Di sini kriterianya adalah gaji awal, potensi karir, dan lokasi kerja. Untuk alternatifnya ini dari Krakatau Steel. Kalau kita memilih di Krakatau Steel, gaji awalnya ini $500. Karirnya bagaimana? Dia rata-rata. Lokasi kerjanya dekat. Ini alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, Goodyear. Gaji awalnya 475. Ini lebih rendah sedikit dari yang Krakatau Steel. Potensi karir bagaimana? Rata-rata juga. Lokasi kerjanya cukup jauh. Ya, sudah gajinya lebih rendah dari Krakatau Steel, lokasi kerjanya cukup jauh. Ini tentunya akan menjadi pertimbangan. Lalu Astra International. Gaji awalnya $450. Lebih rendah lagi dari yang 2 alternatif sebelumnya. Lalu potensi karirnya bagaimana? Cukup baik. Berarti di atas rata-rata. Lokasi kerjanya bagaimana? Dekat.
Hanya saja dia tadi gaji awalnya lebih rendah dari dua alternatif sebelumnya. Lalu yang keempat, gudang garam. Gudang garam ini gajinya 550. Ini dia paling besar di antara keempat alternatif yang ada. Potensi karirnya sangat baik. Nah, untuk potensi karirnya juga paling bagus. Lokasi kerjanya bagaimana? Sangat jauh. Ya. Nah, hanya kekurangannya ada di lokasi. Tapi dari segi gaji, gudang garam dan potensi karir ini paling baik. Hanya kekurangannya dia lokasi kerjanya sangat jauh. Ya, jadi pada kasus ini dari keempat alternatif baik itu Krakatau Steel, Gujir, Astra dan Gudang Garam ini kita evaluasi terlebih dahulu dari alternatif yang ada, juga dari kriterianya baik dari gaji, potensi karir dan lokasi kerja. Ya, tahap yang kelima adalah kita memilih alternatif. Berdasarkan kriteria tadi baik dari gaji, lalu ada karirnya, lalu ada lokasi. Ini tidak ada pilihan kerja yang paling dominan atas 4 kriteria tersebut, di mana satu kriteria ini akan unggul untuk satu perusahaan dan lemah pada kriteria yang lain. Ya, jadi nanti kita akan melakukan penilaian dulu dari kriterianya. Yang mana sih yang lebih unggul? Apakah gaji? Apakah lokasi? Ataukah dari peningkatan karir? Ya, karena tadi dari satu kriteria ini ada yang unggul tapi ada yang lemah. Ya. Nah, ini biasanya kita akan menggunakan metode atau model teori keputusan. Nah, teori keputusan ini akan kita pelajari pada pertemuan 11 untuk riset operasional. Ya. Nah, ketika sudah dilakukan metode perhitungan dengan teori keputusan, ya, maka nanti akan ketemu alternatifnya berdasarkan analisa dari teori keputusan tersebut. Ya, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Lalu yang kelima adalah implementasi selected alternative. Ini adalah berarti kita mengimplementasikan alternatif yang terpilih. Lalu yang tahap terakhir evaluasi result, hasilnya. Ini apakah sudah memberikan satisfactory atau kepuasan kepada si orang yang mencari kerja tadi. Ini adalah tahapannya. Untuk menyelesaikan suatu masalah, kita define dulu problemnya, identify dulu alternatifnya, lalu kriterianya, evaluasi alternatif, memilih alternatif, implementasi alternatif, dan evaluasi hasilnya. Nah, ini yang dinamakan adalah keputusan. Kesimpulannya dari riset operasional ini adalah pendekatan ilmiah untuk proses pengambilan keputusan yang bertujuan memaksimalkan efisiensi dan efektivitas dalam pemecahan masalah kompleks. Dengan menggunakan metode matematika, statistik, dan model-model analitis, riset operasional ini mengatur juga membantu organisasi dalam proses perencanaan, juga mengelola sumber daya secara optimal. Karena permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan adalah sumber dayanya terbatas tetapi ingin menghasilkan laba yang maksimum. Inilah yang digunakan ya, ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan dalam riset operasional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Itu tadi adalah sekilas tentang pengantar dari riset operasional. Sampai di sini terlebih dahulu, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Bagaimana untuk teman-teman R7M? Untuk materi dari pengantar riset operasional, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas?
Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Nah, untuk materi yang sudah disampaikan tadi ada pertanyaan? Atau sudah cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Sudah cukup jelas. Baik ya, tadi sudah sempat disinggung sedikit ya. Jadi nantinya kita belajar apa sih riset operasional ya. Ini tadi yang sudah sempat disinggung ya. Sebagian besar riset operasional ini kita akan mempelajari sebuah kasus di mana kasus itu akan kita selesaikan ya dengan cara apa? Dengan menggunakan beberapa metode atau pendekatan teknik-teknik yang ada di riset operasional ya. Hari ini kita hanya membahas contoh kasus sederhananya dulu ya. Sebenarnya nantinya akan ada banyak dari pertemuan kedua sampai pertemuan 15 itu kita akan membahas pendekatan-pendekatan ya. Ada yang pendekatan menggunakan teknik linear programming dengan menggunakan metode grafik, ada yang menggunakan metode simplex, ada yang model antrian dan lain-lain. Ya, itu nanti setelah pertemuan kedua ya. Tapi di pertemuan hari ini saya hanya akan menggambarkan aja sih, memberikan gambaran riset operasional ini kita nantinya akan membahas suatu kasus dan di mana kita harus menyelesaikan kasus tersebut dengan memberikan solusi yang optimal. Jadi ada suatu permasalahan, lalu kita selesaikan dengan menggunakan teknik-teknik yang ada di riset operasional, ya seperti itu. Ya, contohnya nih kasus yang tadi yang sekarang terlihat di layar, terlihat untuk kasusnya yang tadi Terlihat, Bu. terlihat ya. Di sini kan kita punya contoh permasalahan. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya tadi kan kita kalian kan semester 7 ya, berarti 2 semester lagi lulus harusnya ya. Kalau normalnya perkuliahan itu kan kita hanya sampai 8 semester ya, ini kan baru masuk semester 7. Kemungkinan 2 semester lagi kalian akan lulus. Nah, ketika sudah mau lulus, kita udah prepare apa? Cari kerja, mulai apply lamaran di beberapa perusahaan. Ya, nah anggaplah ini kita nih yang ada di persoalan ini ya. Di sini kita sedang sudah melamar di 4 perusahaan ternama yang ada di Indonesia ya. Nah, di sini ada Krakatau Steel, ada Gujir, ada Astra Internasional dan ada Gudang Garam. Ya. Nah, dari yang terlihat ya, di sini kan kita ada 4 alternatif ya, 4 perusahaan. Nah, dari 4 perusahaan ini, nah kira-kira nantinya mana sih yang akan kita pilih nih? Ini kan kita lagi memilih mau mencari solusi yang tepat dari 4 alternatif yang ada ini. Jadi karena tadi kan kita sudah melakukan wawancara di 4 tempat ini. Nah, kemungkinan besarnya kita diterima nih di 4 ini, tapi yang mau kita ambil ini yang mana sih? Gitu loh. Ya. Jadi kita diharuskan menentukan keputusan, mengambil keputusan yang mana yang paling tepat, ya. Nah, supaya tidak bingung, kita menggunakan pendekatan atau teknik yang ada dalam riset operasional. Ini kita akan membahasnya sebenarnya lebih rinci itu di pertemuan 12 atau 11 ya. Ini namanya materinya bab bagian materi teori keputusan. Ini adalah salah satu materi yang akan nanti dibahas di riset operasional. Jadi pada kasus ini kita akan menganalisa terlebih dahulu ya, apakah Krakatau Steel, Gujir, Astra atau Gudang Garam berdasarkan kriteria yang ada. Ya, kalau kita mau apply lamaran nih di beberapa perusahaan itu kan biasanya yang kita lihat tuh faktor kriterianya apa? Gaji biasanya. Gaji dulu nih, gajinya gede nggak ya? Nah, lalu karirnya gimana? Jenjang karirnya bagus atau tidak? Lalu lokasi ini juga biasanya berperan penting nih. Kita kerja rumahnya saya misalnya ya, saya rumah di Cibinong. Kerjanya di Unindra kan di Jakarta. Ya lumayan cukup jauh ya, sekitar 1,5 jam normal. Kalau
lancar. Kalau macet 2 jam. Apalagi kalau kuliah pagi bisa 2 jam nih untuk perjalanan. Nah, ini kan tentunya perlu diperhatikan juga nih. Faktor lokasi ini cukup penting dalam proses pemilihan keputusan ini. Gitu kan. Gaji jelas. Biasanya orang kalau mau kerja itu gaji dulu nih. Gaji, lihat dulu gajinya berapa. Sama karir, sama lokasi. Ini sudah diambil 3 kriteria eh, yang paling penting biasanya dalam proses pemilihan tempat kita mau kerjanya di mana, ya. Nah, kalau dilihat di sini, Krakatau Steel ini dia gajinya paling besar di antara yang lain. Dia $500, ya. Walaupun dia karirnya rata-rata, ya. Lokasi kerjanya juga deket gitu, ya. Nah, ada lagi nih yang gajinya, sorry, yang gajinya paling tinggi ini Gudang Garam. Dia gajinya 550, karirnya sangat baik, tapi dia punya kelemahan di lokasinya ini sangat jauh. Ya, misalkan di Jawa Tengah, berarti kan kita harus keluar kota, gitu kan. Perlu dipertimbangkan ada kos, biaya makan nanti kita di luar kota, biaya ngekos di luar kota, ongkosnya ini ada mahal gitu ya. Walaupun mungkin gajinya besar. Lalu yang paling rendah ini ada di Astra. Astra ini gajinya paling rendah di antara yang lain itu $450. Potensi karirnya ya cukup baik. Lokasi kerjanya ini dekat. Ya, ada yang Gucir ini dia gajinya 475, rata-rata karirnya rata-rata, lokasi kerjanya cukup jauh. Ya, nah ini ada beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan di sini. Ya. Dari yang terlihat tampil di layar, ya, ini saya mau tanya nih sama teman-teman. Jadi sebelum menjawab kasus ini, itu kita harus melakukan teknik pengambilan sampel atau pengambilan data yang menunjukkan kriteria mana sih yang paling unggul. Ya, karena kalau saya mau menjawab, ini saya nggak bisa berdasarkan saya sendiri. Oh, kalau saya sukanya di Gudang Garam deh. Ini jawabannya pasti Gudang Garam. Tidak seperti itu. Kalau kita bicara riset operasional, kita harus bicara ada data dan fakta. Jadi kita survei dulu nih. Kita wawancara dulu, kuesioner dulu ke responden. Ya, nah saya asumsikan nih kelas R7M ini responden saya. Ya, kita lakukan survei dadakan ini. Ya. Di kelas ini kan ada 35 orang ya. Nah, coba dari yang 35 orang ini kita ambil sampel aja, nggak usah banyak-banyak, misalkan 5 orang atau 10 orang. Ya. Kriterianya adalah gaji, karir, atau lokasi kerja. Jadi kalian nih kalau mau mengambil dari alternatif Krakatau Steel, Goodyear, Astra, atau Gudang Garam, itu prioritas kriterianya kalian di mana? Apakah gaji dulu, ataukah karir dulu, ataukah lokasi terlebih dahulu. Ya, terus kenapa kalian pilihnya? Saya di Goodyear aja Bu, karena ini, karena gajinya ini, karena rata-rata karirnya bagus. Ya, Bu saya di Astra aja deh, gajinya kecil nggak apa-apa, tapi dia deket sama rumah saya. Nah ini tentunya kalian punya prioritas sendiri-sendiri. Makanya ini perlu dilakukan kuesioner atau survei seperti itu untuk bisa menentukan nih. Ya, dari 10 sampling nanti akan kita data, lalu akan kita analisa menggunakan teknik pendekatan dari teori keputusan. Nah, nanti baru bisa dijawab seperti itu. Ya, ada yang mau menjawab, mengemukakan pendapatnya, mau memilih apa, prioritasnya dari mana, gajinya, karirnya, atau lokasi kerja. Ya, silakan. Nggak usah saya tunjuk, silakan sebutkan nama, saya pilih ini Bu, gitu. Silakan. Saya Bu, Ahmad Alalkan Dias. Ya, Ahmad, siapa? Dias. Ahmad Alalkan Dias. Dipanggilnya siapa? Dias bisa, kan Dias bisa. Ya, Kandias. Apa jawabannya Kandias? Saya milih Astra Internasional karena saya prioritas di potensi karir. Terus Karir gaji juga, berarti gajinya gajinya kan paling rendah deket. dia. Gajinya paling rendah dia. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Soalnya Yang kan lokasi penting juga apa? berdekatan. Potensi Ba- karirnya cukup baik. Berarti kamu prioritasnya karena deket dari rumah, gitu. Karir cukup baik. Karir Kalau dulu. misalnya, ya kalau misalnya saya pilih Gudang Garam kan karena sangat baik. Cuma kan dia sangat Oh, jauh.
Oh gitu. Berarti prioritas utamanya ada di karir ya, Dias ya. Iya Bu, karena masih awal tuh. Oke, ya. Terima kasih. Selanjutnya, selain Dias, Saya Bu, ya, saya pilih gudang garam dengan siap- prioritas gaji. siapa namanya? Haikal Bu. Haikal. Saya nggak kelihatan di layar soalnya lagi dipakai presentasi. Jadi saya tanya dulu namanya ya. Oke, Haikal, kenapa pilih gudang garam? Karena saya memprioritaskan gaji Bu. Dan Bra. Hmm. Walaupun dia walaupun jaraknya jauh, cukup jauh dan sudah mempertimbangkan faktor cost-nya belum? sudah Bu. Misalkan kalau Sudah. misalkan ini pakai misalkan ya Bu. Ya. Misalkan ada di luar kota dan biaya kosnya sekitar 50 dan untuk makanan pun 50 mungkin sama sama yang Astra gajinya jadi 450 cuman di sini gudang garam dapat poin plusnya itu karirnya sangat baik jadi gitu Bu. Oh, karena ada pertimbangan lain, karena dia ditunjang dengan karir yang tadi ya. Ya Walaupun, tapi dia kelemahannya itu kan di lokasi ya. ya Seperti itu. Ya berarti kamu prioritasnya Haikal ada di gaji dulu ya. ya Nomor gaji dulu satu Bu. gaji. Oke ya Haikal, silakan. Selanjutnya setelah Kandias dan Haikal. Yuk, kemukakan pendapatnya, jangan ngantuk. Udah pada makan siang belum? Mana lagi nih yang lain nih? Baru 2 orang. Saya butuh sampel sekitar 10 sampai Saya, Bu. 5. Saya, Bu. Oke. Siapa namanya? Dan Saya Dimas namanya dulu aja. Dimas dulu Bu, Dimas dulu Bu. Ini siapa ini? Oh, Siapa dulu? Siapa dulu? saya deh, Bu. Dimas, Bu. Dimas. Dimas. Oke, nanti selanjutnya ya setelah ini ya. Dimas pilih apa, Dim? Saya Krakatau Steel, Bu. Krakatau Steel. Kenapa, Dim? Saya prioritas gaji dan lokasi kerja dekat, Bu. Nah, gaji dulu apa lokasi dulu? Ada prioritas Gaji. nomor 1. Gaji dulu deh, Bu. Gaji dulu. Gaji dulu. Berarti kayak si Haikal kamu. Gaji dulu Iya. nomor 1. Ya. Betul, Bu. Baru setelah itu lokasi. Terima kasih. Lokasi. Walaupun dia karirnya paling ya rata-rata gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Bisa, kalau karir ini sebenarnya tergantung dari kinerja kita ya. Sebenarnya kalau kinerja kita baik ya seharusnya akan cepat naik jabatannya. Nah, biasanya peningkatan karir ini akan diikuti dengan kenaikan gaji. Jadi biasanya kalau kita naik jabatan nih, nah gaji kita biasanya itu akan naik juga. Ya, ini sebagai bahan masukan aja. Oke, lanjut. Setelah Dimas tadi siapa tuh yang ini? Steven, Siapa tadi? Steven, ya nggak sih? Rijal kayak Bu, Rijal. Mana Rijal Rizal? apa Stephen ya? Atau Rizal? Di saya tidak terbaca karena lagi dipakai ini tabletnya lagi layar ini kalian apa presentasi. Mana? Siapa saja boleh. Belum saya suruh ngerjain soal kok, ini baru disurvei dulu nih. Saya mau menentukan prioritas kriterianya supaya kita bisa menjawab nih dari 4 alternatif ini. Nanti mana sih yang keluar? Apakah Krakatau Steel, apakah Gojir, apakah Astra, ataukah Gudang Garam? Ya. Nah, untuk memutuskan dari 4 ini memilih satu, saya harus melakukan survei dulu di kelas ini supaya nanti saya bisa analisa dari hasil survei, saya masukkan ke dalam rumus formula dari teori keputusan, nah baru bisa nanti keluar hasilnya seperti apa. Ya. Mana lagi? Baru 3 orang Saya nih. Bu. Saya Ya. Bu Adam Bu. Adam. Saya Krakatau Steel Bu. Karena apa? Gaji Bu. Gaji, berarti sudah 3 orang yang jawab gaji, karir 1 orang menjawab karir. Berarti gaji itu sebagian besar orang kalau mau kerja pasti cari gajinya dulu ya, Adam ya. Ya Bu. Gaji dulu baru karir Bu. Gaji dulu baru karir. Lokasi nggak masalah berarti. Ya nggak masalah Bu kalau Nggak ter- gajinya itu. Berarti gaji yang pertama, selanjutnya karir begitu ya, Adam ya. Ya Bu. Oke, selanjutnya
Satu lagi boleh nih. Bu, Satu orang lagi. Ya, Stephen. Stephen, Bu. Stephen. Pilih Ya, apa? saya milih Astra Internasional, Bu. Astra. Kenapa, Stephen? Karena Karena saya ngelihat yang pertama prioritas saya lokasinya dekat, lalu yang kedua potensi karirnya cukup baik, Bu. Ini jawaban Stephen berbeda dengan temannya Stephen. Pemilihannya karena lokasi. Betul, Stephen. Betul, Bu. Berarti kamu faktor utama kalau memilih perusahaan, lokasi terlebih dahulu, ya kan? Habis Iya, Bu. lokasi baru Potensi karir, Bu. karir. Karir, habis karir, nah kalau gaji berarti urusan belakangan, begitu? Iya, Bu. Ya, ini agak berbeda dengan kebanyakan temannya yang tadi sudah menjawab. Ya, tapi seperti yang sudah saya katakan, karena kita kan harus melihat dari data sampelnya terlebih dahulu. Karena masing-masing orang ini akan memiliki jawaban yang berbeda. Seperti itu. Ya, makasih Stephen. Ada lagi nggak yang mau memilih? Yang perempuan gak ada suaranya ini. Yang perempuan ada berapa orang, Haikal? 14. Ada 14, Bu. Perempuannya ada 14 orang. Ya. Mana nggak ada suaranya? 14 yang kelas RM perempuan ya. Ini rekor terbanyak sepanjang saya ngajar 17 tahun di Unindra, belum pernah ada sampai belasan perempuannya. Biasanya 4 orang, 5 orang. Ini benar ada 15 orang perempuannya, Haikal. 14. Benar, 14 Bu. 15, Bu. 14 orang, Bu. Oh, setengahnya berarti 50-50 ya, laki-laki dan perempuannya. Mana yang perempuan? Ayo dikeluarkan Saya, Bu. suaranya. Siapa? Putri, Bu. Putri. Apa Put? Jawabannya Put? Saya mau jawab yang Krakatau Steel, Bu. Kenapa Put? Karena lokasi kerjanya dekat sama Lokasi. gajinya lumayan. Berarti dengan Stephen, kamu lokasi dulu, baru Gaji. gaji, baru gaji. Oke, ya Put. Makasih. Selanjutnya. Mana yang perempuan nih yang katanya ada 14-15 orang nih? Pada tidur kali, Bu. Ya Allah, kan Tahu benar katanya saya mau jawab bilang. itu, Bu. Siapa? Aulia itu tadi ngomong di WA. Mana Ya, Aulia? Aulia, Bu. Aul tuh Oh, mau jawab, Bu. suaranya nggak ada apa gimana Aulia? Hah? Ada, Bu. Mana? Coba ya. Ini saya belum bisa bertemu secara tatap muka ya. Mohon maaf karena banyak iklan ini yang kecil beredar terus nanti mengganggu kalian. Ya. Ya, apa Aulia? Saya milih yang Astra, Bu. Astra. Kenapa Aulia? Karena walaupun gajinya agak kecil, tapi dia potensi karirnya cukup baik, sama lokasinya juga dekat. Jadi kamu karir dulu apa lokasi dulu? Karir dulu, Bu. Karir dulu. Oke. Ya, terima kasih Aulia. Satu lagi yang perempuan. Aini, Bu. Aini. Mana ini? Sapira, Bu. Sapira. Mau jawab dia, Bu. Oh ya, Safira boleh. Mana Safira? Hadir, Bu. Ya. Yang mana Safira? Saya milih yang Astra juga, Bu. Astra. Kenapa Safira? Karena lokasi kerjanya lebih dekat dan potensi karirnya juga cukup baik. Gaji Ya, belakangan, Bu. gaji belakangan bener ya. Gaji nggak jadi Enggak sih, Bu. persoalan ya. Misal itu permisalan. Permisalkan ya. Ah. Oke, jadi lokasi nomor 1. Ya, Bu. Betul. Oke. Nah, ya makasih Safira. Jadi setelah saya lakukan sampel dari 7 orang, ini ternyata hasilnya untuk gaji dan lokasi seri 3-3, yang karir 2. Jadi saya butuh 1 orang lagi untuk supaya nggak seri nih gaji sama lokasi. Yang perempuan deh 1 lagi. Siapa itu? Mana yang perempuan 1 lagi? Mana yang perempuan? Ayo jangan tidur dulu. Kita kuliah dulu nih. Ntar kalau pada ngantuk, ntar saya kasih latihan nih, biar hilang ngantuk ya.
Ayo satu lagi yang perempuan nih. Ada? Atau kalau yang perempuannya masih malu-malu, yang laki satu lagi boleh deh. Satu lagi, saya butuh jawaban satu lagi untuk membuat skornya menjadi tidak seimbang. Mana yang mau jawab? Satu orang lagi, saya butuh satu sampel lagi. Mana nggak ada suaranya ini dari 36 orang. Satu orang lagi, saya tunjuk apa mau maju sendiri? Saya Bu Rizka Melia. Rizka, ya. Rizka, pilih apa, Riz? Aku milih lokasi kerjanya dekat. Aku pilih yang Krakatau Steel. Krakatau Steel. Ya, lokasinya cukup yang dekat. Terus milih gaji. Terus baru potensi karir. Berarti lokasi dulu paling faktor utamanya ya. Oke, ya, makasih Rizka. Oke ya, saya sudah mendapatkan cukup sampel untuk saya analisa. Jadi dari hasil survei tadi nih, survei dadakan di kelas R7M, didapatkan hasil gaji itu yang memilih 3 orang, ya, karir itu 2 orang, dan lokasi itu 4 orang. Jadi kita katakan lokasi ini adalah kriteria yang paling unggul. Setelah lokasi, yang kedua gaji, dan yang terakhir adalah karir. Jadi setelah mengetahui data sampel ini, ya kriteria unggulnya, ya ini harus kita lakukan dan analisa dan masukkan ke dalam rumus. Ada 5 pendekatan teknik yang bisa kita gunakan, menggunakan metode Harwig, Maximin, Maximax, lalu menggunakan metode LJ Savage dan Minimax Regret. Ini semuanya ada rumusnya tersendiri, ya. Nanti berarti setelah ini saya akan lakukan perhitungan analisanya dulu. Nanti kalau sudah ada, nanti hasilnya akan saya share di grup. Ya, jadi kalian pasti penasaran, ini dari alternatif 4 ini yang keluar hasilnya yang mana. Jadi hasil ini keluar yang mana nih hasilnya keluarnya itu berdasarkan dari data sampel yang tadi saya lakukan survei. Jadi kalau surveinya hasilnya berbeda, datanya juga akan berbeda. Ya, jadi saya mau menganalisa dulu. Nanti kalau sudah saya analisa, nanti akan saya taruh di grup jawabannya. Karena saya butuh waktu untuk menganalisanya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak cukup. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada, Bu. Sudah cukup jelas ya? Udah Bu. Nah, ini sebenarnya ya teori-teori ini ya, khususnya di teori keputusan, ini bisa kalian pakai nanti judulnya untuk skripsi, ya untuk KKP. Kalian kan sekarang sudah semester 7 ya. Sudah pernah saya singgung belum judul-judul ini bisa kalian pakai untuk skripsi dan KKP? Belum, bukan pertemuan Belum. pertama ini, Bu. Oh iya, Bu. pertemuan pertama. Saya udah kebanyakan kelas jadinya lupa nanti. Ini, jadi ya, riset operasional khususnya di di teori keputusan ini yang lagi kita bahas case-nya ya, yang sederhana ya. Ini yang saya bahas ini kita kasus sederhana untuk menyelesaikan persoalan sederhana ya. Tapi kalau kalian mau mencoba menyelesaikan persoalan yang cukup kompleks, nah bisa juga nih pakai teori pendekatan keputusan. Sistem pendukung keputusan itu ada beberapa metode yang bisa kalian gunakan. Contohnya apa? Contohnya AHP, SAW, TOPSIS, collaborative filtering. Banyak sekali metode-metode yang bisa kalian ambil untuk dijadikan judul skripsi. Kalian ada mata kuliah RPL kan? Ada, Bu. Ada. Sekarang nih kalian nanti dapat di semester 7 dapat pemrograman visual dan RPL. Ya, kalau kalian tertarik kalian boleh mengambil judul yang seperti ini ya. Contohnya, sistem pendukung keputusan pemilihan mahasiswa terbaik di kampus Unindra menggunakan metode AHP, analitik hierarki proses. Ini tingkatan lebih kompleks lagi dari teori keputusan ya.
Lalu ada lagi, kalau yang suka apa namanya, suka nongkrong di kafe, sekarang kan lagi tren banget ya orang ngopi di kafe-kafe tuh ya kan. Nah, kita boleh nih boleh meriset gitu ya, bikin riset, bikin judulnya jadi gini, sistem pendukung keputusan untuk menentukan kopi terbaik di kafe kafe Kenangan misalnya nama kafenya. Ya, sistem pendukung keputusan untuk menentukan kopi terbaik di kafe Kenangan menggunakan metode SAW atau sistem pendukung keputusan untuk menentukan siswi terbaik di sekolah di SDN 1 Cibinong dengan menggunakan metode TOPSIS. Nah, judul-judul ini bisa kalian angkat menjadi judul skripsi nanti. Nah, untuk metodenya itu kan tidak diajarkan kalau di riset operasional. Jadi kalian cari sendiri referensinya dari beberapa jurnal yang ada di internet. Ya, atau kalian nanti nih sekarang kan dapat KKP ya, kelas semester 7 kan udah mulai KKP. Boleh tuh, boleh juga dibikin sistem pendukung keputusan. Biasanya yang paling umum ya, itu biasanya untuk menentukan karyawan terbaik. Nanti kita lakukan data sampel yang seperti tadi, berdasarkan kriteria. Contohnya kalau karyawan terbaik itu dari apa? Kedisiplinan, nomor 1. Nomor 2, kinerja. Nomor 3, masa bakti kerja. Udah berapa tahun nih kerjanya. Nah, itu kalian akan lakukan data sampel. Survei dulu, bikin kuesioner dulu. Ya, itu boleh nanti kalian. Jadi kalian mulai ada gambaran nih nanti kalau bikin judul skripsi saya mau ini seperti kata Ibu Juliana, bisa nih dijadiin judul skripsi. Ini judul-judul ini adalah tren di 2 tahun terakhir ya di kampus kita di Unindra. Ini tren banget judulnya. Ya, sistem pendukung keputusan dengan berbagai macam metode yang banyak referensinya itu bisa kalian ambil. Ya, boleh nanti kalau lagi ada pertemuan tatap muka, boleh mau nanya sama saya, Bu, saya mau pakainya metode ini boleh. Atau langsung konsultasi dengan dosen RPL-nya, itu juga lebih bagus lagi. Ya, karena saya selain mengajar riset operasional, saya juga pembimbing KKP. Saya juga pembimbing skripsi. Dulu saya juga penguji skripsi, tapi sekarang kan kita sudah online, tidak ada lagi sidang skripsi, yang ada hanya penilaian secara daring. Seperti itu. Ya. Jadi nanti kalau misalkan pas lagi tatap muka kalau mau nanya-nanya boleh. Ya, karena biasanya mahasiswa itu tertarik sekali dengan judul-judul skripsi dan KKP yang tadi saya sebutkan. Ya, kalau mau nanya-nanya boleh. Ya. Mau nanya yang lain juga boleh ya. Di pertemuan tatap muka, kalau di daring agak susah ya nanya. Kalau ketemu di kelas mungkin bisa bertanya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau sudah cukup jelas? Sudah, Bu. Sudah, kalau sudah saya absen terlebih dahulu. Ini kita kelas apa? RM, Bu. R7M. RM, RM. Baru sedikit yang absen di Cika ya. Oke, Ahmad Baihaki ada? Hadir, Bu. Hadir. Rakan Kintar Ramadan. Ada Rakan? Nggak ada tapi sudah centang. Rizal Fazarudin. Hadir, Bu. Ahmad Ahlal Kandias. Hadir, Bu. Nur S. Rawiyah Sangaji. Hadir, Bu. Mohidin Patiasina. Hadir, Bu. Alfizi Fanya. Hadir, Bu. Adam Alfiandi Saputra. Hadir, Bu.
Junita Farah, Junita hadir, Bu. Marshanda Putri Ferdians, Marsanda hadir, Bu. Aini Nuzulul Hidayah, Aini hadir, Bu. Muhammad Rafiq Hidayat, Taufik hadir, Bu. Stephen Yosua Sianipar, Hadir, Bu. Muhammad Faiz, Faiz hadir, Bu. Dafa Abdurrahman, Hadir, Bu. Raka Alif, Hadir, Bu. Larissa Umi Salamah Al-Khair, Hadir, Bu. Putri Dwi Sari, Hadir, Bu. Nadifa Tria Liviani, Hadir, Bu. Ardi Prasetya, Hadir, Bu. Cahya Anissa Pratami, Hadir, Bu. Hanida Lutfia, Hanida hadir. Hadir. Aulia Khairun Nisa, Hadir, Bu. Riko Ramadan, Riko, ada Riko? Nggak ada ya? Yoga Pangestu, Yoga hadir, Bu. apa? Yoga hadir. Riko ada ya? Riko. Yoga ada Yoga? Yoga ada, Bu. Yoga ada. Riko ada nggak? Nggak ada ya? Sudah. Payat Ahmad Gifari, Hadir, Bu. Sultan Agung Al Gifari, Ada, Bu. Egi. Ada Sultan? Ada, Bu. Egi Riandi Putra, Egi hadir, Bu. Muhammad Untuk Zainuddin. Riko hadir. Riko hadir. Egi, ada Egi? Egi hadir, Bu. Ada. Oke. Muhammad Zainuddin. Hadir, Bu. Dimas Afriansyah. Dimas hadir, Bu. Muhammad Ropi Fasya Haikal. Hadir, Bu. Safira Evani. Hadir, Bu. Ahmad Bayhaki. Dwi Ananda. Ada Ahmad? Gak ada ya? Gita Oktia Rahmat. Hadir, Bu. Helmi Hashim Mahib. Hadir, Bu. Rizka Amelia. Hadir, Bu. Hadir. Ada yang belum saya panggil? Sudah semua? Sudah. Sudah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Sudah, Bu. Sudah. Baik, kalau sudah cukup jelas untuk materi baik dalam bentuk PDF maupun video pembelajaran akan saya share di grup. Lalu untuk contoh kasus yang tadi itu jawabannya juga akan saya share di grup, ya. Jadi tolong diingat kembali setiap pertemuan perkuliahan, jangan lupa dicatat soal-soalnya. Jadi nanti kalian tidak dirapel, jadi nanti nggak kebanyakan catatnya, ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi kemungkinan insya Allah di pertemuan kedua ya. Untuk ruangannya nanti silakan cek kembali di jadwalnya ya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.